Rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad berhasil digulingkan pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham hanya dalam 12 hari. Pemimpin pemberontak Muhammad al-Jolani menyebut jatuhnya Assad adalah kemenangan warga Suriah. Al-Jolani bukan satu-satunya orang yang akan berperan menentukan tatanan baru di Suriah. Di dalam negeri Suriah, ada beragam kelompok agama, minoritas dan faksi. Di luar Suriah juga terdapat sejumlah negara dan kelompok yang kepentingannya akan memengaruhi keamanan regional maupun global. Mereka adalah Amerika Serikat, Rusia, Iran, Turki, dan Israel. Lalu, apa kepentingan negara-negara tersebut setelah Assad tumbang? Suriah dinilai penting bagi Timur Tengah dan dunia karena dalam 10 tahun terakhir negara itu menjadi zona persaingan di antara berbagai kekuatan geopolitik. Hal ini dikatakan oleh Profesor Hubungan Internasional dan Politik Timur Tengah Universitas Loughborough di Inggris Ali Bilgi. Iran yang menjadi pendukung utama Assad sebelumnya memberikan dukungan militer secara signifikan kepada pasukan Assad. Suriah di bawah Assad menjadi bagian penting dalam hubungan antara Iran dan Hizbullah sebab negara itu menjadi lokasi transfer senjata dan amunisi kepada kelompok di Lebanon tersebut. Namun Iran kini dinilai sedang tertekan. Runtuhnya rezim Assad akan membuat hubungan Iran-Hizbullah serta proyeknya Bulan Sabit Syiah terputus. Rusia yang merupakan sekutu Suriah telah mencapai batas pengaruh mereka di kawasan itu yang dinilai akan berpengaruh penting terhadap politik global. Ali Bilgik menduga kekosongan kekuasaan di Suriah dapat dimanfaatkan oleh Rusia yang merupakan sekutu Suriah dengan catatan tidak ada keterlibatan Amerika Serikat di sana. Rusia bisa mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, khususnya pangkalan angkatan lautnya yang menjadi pusat operasi untuk kawasan Afrika Sub-Sahara. Meski ada perkiraan Rusia bisa mempertahankan militernya, pasukan Kurdi yang terdiri dari suku Kurdi dan faksi-faksi sokongan Amerika Serikat bersama Uni Eropa juga tertarik pada pembentukan pemerintahan baru di Suriah. Pasukan itu telah menguatkan kendali mereka di beberapa kota di timur laut Suriah dan membentuk daerah otonom. Washington juga menempatkan 900 tentara di area pengeboran minyak di timur laut Suriah, bahkan memiliki pangkalan militer di sebelah tenggara. Bagi AS, jatuhnya Assad menjadi hal positif karena AS diketahui berusaha mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011. Namun saat ini belum jelas apa peran yang akan dimainkan AS dalam tatanan baru Suriah. Di samping itu, Presiden terpilih AS Donald Trump dinilai tidak mungkin membiarkan kekuatan lain mengisi kekosongan Suriah begitu saja. Turki yang telah melancarkan sejumlah operasi militer di Suriah kini secara efektif menguasai wilayah di sepanjang perbatasan utara negara itu. Turki juga mendukung faksi-faksi yang berperan melawan Assad seperti Tentara Nasional Suriah dan Tentara Pembebasan Suriah. Namun musuh utama Turki adalah pasukan Kurdi yang dituduh mendukung kelompok separatis bersenjata di Turki. Sejumlah analis menduga Turki memberikan persetujuan diam-diam atas serangan HTS. Pasalnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan dukungannya terhadap gerakan kelompok pemberontak. Saat ini, kepentingan Turki di Suriah adalah mengawasi dengan saksama siapakah yang akan mengambil alih kekuasaan Suriah, sekaligus mencegah perluasan pengaruh pasukan Kurdi yang dianggap sebagai ancaman nasional karena terkait dengan kelompok separatis Turki atau PKK. Pasukan Kurdi sendiri telah menguatkan kendali mereka di beberapa kota di timur laut Suriah dan membentuk wilayah otonom di daerah tersebut. Setelah lebih dari setahun melancarkan operasi militer di Gaza, IDF kewalahan. Namun hal itu tak mencegah Israel mengebom target militer di Suriah. Israel khawatir senjata kimia milik Assad akan jatuh ke tangan musuh. Oleh karena itu, IDF meluncurkan puluhan serangan yang ditargetkan ke tempat penyimpanan dan produksi senjata di Suriah. IDF juga telah mengambil alih zona demilitarisasi di dataran tinggi Golan. Selama pemberontakan Suriah tahun 2011, Israel menilai rezim Assad lebih baik ketimbang jika rezimnya tumbang.
Pada Minggu 8 Desember 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengatakan akan mengirim bantuan perdamaian kepada warga Suriah yang ingin hidup damai dengan Israel.